Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Afi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, nanti di jam pelajaran setelah ini Bu Afi mau ngajar apa ya? Mau mengajar menyusun Tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa saja ya Bu? Ini ada 3 Bu. Yang pertama itu peserta didik mampu menentukan tema, kemudian peserta didik mampu menentukan visi, kemudian peserta didik itu mampu menyusun puisi secara indah dan estetik dengan pilihan kata yang kreatif. Ya, ada 3 tujuan ya, jadi Ya. menentukan tema, kemudian diksinya, kemudian baru memakainya untuk menyusun puisi yang indah. Apakah ketiga materi tadi ada tema, kemudian ada diksi, lalu penyusunan puisi, langkah penyusunan ini sudah dibahas semuanya dalam pembelajaran sebelumnya atau ada yang baru mau disampaikan hari ini? Hari ini mau ke langkah-langkahnya saja. Kalau untuk diksi, pilihan diksi dan tema itu Sudah ya? Iya sudah. Jadi hari ini cuma buat penyusunan diksi. Jadi untuk kemampuan prasyaratnya itu sudah ya, sudah. Baik Bu Afi, lalu dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan berdasarkan 3 tujuan pembelajaran tadi, kira-kira Bu Afi ini mau mengembangkan area mana nih? Area pengembangan apa yang tidak Ibu capai? Yang pertama itu lebih ke tema. Kemudian ada pemilihan diksi yang kreatif dengan cara mengeksplor diksi, kemudian menyusun puisi, kemudian menyusun puisi yang kreatif dan indah gitu ya. Kemudian kesadaran diri tentang pentingnya kebersihan kelas dan pentingnya perhatian kepada lingkungan. Kemudian keterampilan berelasi, diskusi secara kelompok yang tadi saya bilang itu mengeksplorasi diksi itu secara kelompok. Kemudian cara mengemukakan pendapat yang berbeda dan menghargai pendapat. Dan yang terakhir itu kepercayaan diri dan kepercayaan. Jadi kalau misalkan apa ya, kita buat pengelompokan ini sudah mewakili ada motif ya, tema dan diksi, kemudian ada keterampilan, aspek keterampilannya menyusun puisi, lalu ada pembelajaran apa sosial emosional juga ya. Iya, maksudnya. Jadi untuk apa nih, misalkan menyadarkan tentang pentingnya kebersihan kelas ini, biasanya apa yang Bu Afi lakukan sebelum memulai pembelajaran? Melihat lingkungan kelas dulu, maksudnya di dalam kelas itu sudah bersih atau belum. Kalau belum ya saya belum. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk Bersihkan kelas dulu. Ketika belum bersih, biasanya sudah karena kita sudah berjalan. kemudian melalui puisi tadi mau melatih kesadaran tentang pentingnya perhatian atau kepedulian pada lingkungan. Ini berkaitan dengan tema puisi mungkin ya? Iya. Tema puisi yang kita angkat itu tentang keindahan. Itu juga bisa dari kebersihan. Kemudian diskusi yang akan dilakukan ini melatih keterampilan berrelasi. Nah biasanya untuk diskusi kelompok ini pembagian kelompoknya itu bagaimana? Disepakati dulu atau Ibu langsung menentukan kelompoknya ini ya? Saya sepakati dulu karena kan kelompok itu kan ada yang sendiri. Tapi kadang-kadang saya buat berbeda ya tidak bosan. Terapkan juga kelompoknya. Jadi apa ya, pasti terjadi pergantian antara kelompok itu ya, nggak monoton. Iya. Lalu melatih kepercayaan diri dan tanggung jawab juga lagi Bu Afi katakan. Iya. Kepercayaan dirinya ini nantinya kan dimunculkan lewat pembelajaran yang bagian mana? Ketika menyusun puisi, dari pemilihan kata, pemilihan apa ya, rangkaian kata-kata yang jadi baik itu dan menyelesaikan tugas kelompoknya Itu sudah ke area sosial emosional tadi kan.
Kemudian untuk mencapai apa tadi pengembangan yang sudah Bu Afi tentukan tadi kan tentunya perlu strategi juga. Nah, strategi apa nih yang sudah Bu Afi persiapkan? Biasanya dengan membuka kelas itu dengan menyapa dulu, kemudian menanyakan kabar dan mengapresiasi kebersihan yang sudah dilakukan anak-anak di kelas. Setelah itu melakukan ice breaking, kemudian sebelum mengawali pembelajaran tanya jawab dulu, kemudian mereview sedikit materi yang kemarin sudah dilewati seperti itu, kemudian beri kesempatan untuk menuliskan ide pilihan diksi di papan tulis, jadi ada kumpulan diksi nanti yang bisa digunakan oleh siswa-siswa. Kemudian mempraktikkan keterampilan berelasi itu melalui kelompok diskusi itu tadi. Kemudian meminta murid itu juga membuat kesimpulan pembelajaran hari ini, menguji ketercapaiannya melalui asesmen sumatif melalui Google Form, kemudian melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan merefleksikan Strateginya sudah disusun mulai dari langkah awal pembelajaran sampai dengan akhir ya. Nah, kira-kira kalau apa ya, misalnya ice breaking itu biasanya Ibu berikan pada kondisi yang bagaimana? Biasanya ada di tengah pembelajaran atau untuk awal pembelajaran seperti itu, biar lebih fokus juga. Macam-macam anak-anak merasa excited gitu. Lalu juga ada apa ya, itu akan memberikan kesempatan untuk individu ya bekerja secara individu menuliskan ide pilihan diksi. Kira-kira bagaimana Ibu memotivasi anak biar mereka itu berani menuliskan ide pribadinya? Sebenarnya anak itu kan sudah banyak ide, cuman kan kadang malu untuk menyebutkan atau tidak menganggap itu sebagai ide. Jadi sebagai guru mungkin saya merangsang dulu, memberikan beberapa contoh untuk anak-anak atau memberikan referensi yang bisa dilihat dari smartphone-nya, seperti itu baru anak-anak bisa membawa idenya itu ke tempat tulis. Artinya ide yang sudah ditulis itu akan dipakai untuk menyusun kuis. Mereka bebas memilih gitu ya? Tapi dalam satu tema. Sudah diikat satu tema. Sudah diikat diksinya boleh memilih gitu ya. Jadi sudah di situ sudah penerapan beberapa diferensiasi ya. Konten tadi anak boleh milih diksinya, kemudian prosesnya sudah ada praktis secara individu, lalu kita juga kelompok. Kemudian kalau untuk produknya bagaimana? Produknya itu hasil dari menyusun diksi tadi itu. Apakah ada diferensiasi produknya juga? Misalkan ada yang disampaikan secara digital? Rencananya itu kan akan dibikin kumpulan puisi sebenarnya saya. Pengennya itu jadi kumpulan puisi yang menggunakan satu tema dalam satu kelas. Jadi jumlah puisinya ya bisa sesuai dengan jumlah kelas. Terus kumpulan puisinya itu mau diterbitkan atau tidak? Rencananya itu masih dalam bentuk PDF. Cuman kan kita belajar untuk membuat konten kumpulan puisinya itu kan harus membuat daftar isi, kemudian namanya itu kayak sekapus ini atau apa gitu, pengantar ya, menyusun kelompok untuk membentuk kumpulan puisi. Jadi apa ya, ini ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas-kelas sesudahnya juga mungkin ya, nanti ada pembelajaran tentang diksi. Itu bisa dipakai. Ya, saling terkait. Kemudian kalau untuk refleksi pembelajarannya ini dilakukan dengan bagaimana? Refleksi pembelajaran kita lakukan secara bersama, kita kembali mereview apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, kita refleksikan hasil pembelajaran bersama-sama. Biasanya apa nih yang bisa Bu Afi ambil atau yang bisa Bu Afi gunakan dari hasil refleksi pembelajaran? Menggunakan hasil refleksi itu untuk apakah untuk menentukan strategi baru di pembelajaran sebelumnya atau mengulang materi atau apa? Biasanya saya gunakan acuan buat pembelajaran selanjutnya itu, atau saya akan bikin media seperti apa, atau masih lanjut dengan materi yang sama dari hasil asesmen dan
semoga apa ya, nanti pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik ya Bu. Oke, kurang lebih itu yang dapat kita perbincangkan siang ini Bu Ari. Terima kasih kesempatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Baik. Baik ya, jaga kesehatan karena minggu depan Studi tour. jalan-jalan. Ini ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Belum. Belum berangkat. Kenapa lu sakit? Sakit sama yoga 16 Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, proses sudah bersih ya dalam kita bersih sekali. Ini kan ada jalan ya? Iya. Kita mulai sebelum pembelajaran kayak kita baca-baca dulu itu loh. Iya. Ya, hitung-hitung. Ingat, pasti ingat kan? Kita akan melakukan itu tadi. ya. Kita akan berbahan. Cluenya itu mau jalan-jalan ke Bantul. Bersama Bukan, Ani, Niko, dan siapa? Lani. Apa? Diulang lagi ya. Ibu mau jalan-jalan ke Malioboro di Jogja. Punya Jogja ya? Ya. Oke. Bersama Joko, Usman, Yani, sama siapa lagi? Jerin. Bisa? Ibu mau jalan-jalan ke Bandung sama siapa ya? Bowo, Usman, Narendra, siapa lagi? Budi. Dudung. Siapa? Siapa lagi? Ulung. Itu. Maaf ya. Siapa lagi ya? Ya. Jalan-jalan kemana ya? Ibu mau pergi umroh lagi. Sama Ulung, sama Melisa, sama siapa lagi ya? Rahmat. Betul. Siapa lagi? Okta. Siapa lagi? Indra. Udah nyambung? Ibu mau jalan-jalan keliling Eropa sama Erina, sama Rate, sama Usman, sama siapa lagi ya? Bandung. Lama betul.
Oke, aku mau jalan-jalan ke Jepang sama Joko. sama Eni, sama Pak Ijo, sama siapa lagi ya? Oke, hari ini materi yang kita akan masuk untuk menyusun sebuah puisi. Sebelumnya kita merefresh kembali materi yang kemarin Ibu sampaikan ya. Puisi kemarin ada jenis puisi apa aja? Diafar sama siapa yang gimana? Yang polos, yang mudah dipahami, kurang pengimajinasian. Terus apa lagi kalau misalnya prismatis ya gimana? Sulit dipahami, banyak menggunakan diksi ya, menggunakan konotasi, menggunakan majas. Untuk majas kemarin ada apa aja ya majasnya ya? Repetisi itu majasnya gimana? Nah, kemudian ada personifikasi, majasnya apa itu? Benda mati yang manusia, apa lagi ada apa lagi kemarin di sini? Metafora itu majas yang perumpamaan. Yang kemarin kita catat lagi ada apa satu lagi? Nilai itu apa? Mengandaikan Iya, yang pakai bagaikan ibaratkan seumpama gitu ya. Apakah kalian pernah menyusun sebuah puisi? Dulu ya. Ya, puisinya yang sederhana atau sudah sederhana? Bisa dong, bisa. Kemudian kesulitan apa yang kalian temukan ketika kalian menyusun sebuah puisi? Kata-kata. Pilihan katanya, diksinya ya. Kalau inspirasinya berarti gampang ya. Nanti kita akan membentuk kelompok 4 kelompok. Tapi ada yang 5 orang ya nanti berarti. Karena yang 2 masih ya 5 orang. Dibagi kelompoknya sendiri-sendiri atau dibagi sendiri. Berarti ada berapa kelompok? 8. Oh, 8 ya? Berarti berhitung dari kalian 1, 2, 4, 3, 4, 5. Oh, 7, 8 kelompok kan? Oh iya, iya. Kalau datang, sampai 1, 2, sebelumnya kita simak dulu PPT yang ada di depan. Nanti kelompoknya. Kita perhatikan PPT
ada yang namanya Imaji. Kemarin ada berapa? Tiga. Yang pertama yaitu Imaji. Auditif itu yang apa? Mendengar. Seperti seakan-akan didengar ya. Kemudian visual atau penglihatan. Yang terakhir Imaji apa? Taktil atau rasa. Kemarin kan dalam puisi sama di Joko Darmono itu ada semua ya. Jadi nanti bisa digunakan juga Imajinya itu dalam satu puisi yang akan kalian buat. Dari langkah-langkah menyusun puisi tadi ada yang mau ditanyakan? Tengok udah bisa, udah siap ya. Tengok tema, kita tentukan dulu ya. Satu tema atau satu tema ya? Satu tema ya? Ya. Temanya apa? Tentang apa ini? Keindahan, tanaman berbagi indah. Banyak pemandangan tuh. Alam. Karena anak senja. Alam. Dan alam yang mana? Kita tentukan ya tentang keindahan bisa. Indah pagi hari, sore, sunset, sunrise, atau keindahan sekolah kalian. Kita sama ya. Itu ya. Temanya keindahan. Nggak apa-apa, berhenti Bu. Oke, silakan sesuai bisa. Iya, boleh silakan dikoordinir yang nomor 1, misalnya Valen coba temennya yang mana aja. Ya, ya nomor 1 di mana, nomor 2 di mana, ayo segera ditentukan 1. Bisa.
Di sini bisa 4 kok. Oh, langsung aja yang punya terus Itu ya, diksinya bisa lebih dari satu orangnya. Ini untuk angkanya silakan ambil dulu perwakilan
jangan cuma satu per kelompok ya diksinya. Satu-satu dulu aja. Kalau diksinya lebih dari satu ya. Yuk diksinya ditambah lagi per kelompoknya baru ada satu masing-masing. Misal ya, kalau misalnya pantai itu ada apanya sih? Pasir. Oh mbak, pasir. Ada apa lagi? Biotanya, laut. Kemudian apa lagi? Nelayan, habis sampai. Kayak gitu loh yang kaitan sama. Kalau misalnya senja itu bisa aku, kamu, dan senja. Dan goreng, dan terus kalau misalnya dia di hujan apalagi angin sepoi-sepoi. Hujan, angin kencang, petir, apa lagi? Mendung, gelam, apa ombak? Apa lagi? Selam, apa sekali kita?
Kevin. Sudah, ada lagi yang mau menambahkan diksi? Sudah ya. Dari beberapa diksi yang ada dari kelompok lain maupun kelompok kalian yang sudah kalian tuliskan, silahkan kalian buat sebuah puisi yang temanya tadi apa? Keindahan ya. Bisa ambil dari diksi kelompok lain juga. Minimal 3 bait. Ada pertanyaan? Garisnya berapa masing-masing layar? Sesuatu yang pernah kalian alami atau sesuatu yang pernah kalian alami itu lebih gampang karena kalian masih ingat kan perasaannya saat itu, bedanya saat itu, waktu itu, jadi lebih mudah menginstalasinya. Iya Farel, lebih mudah nanti apa deh Farel? Silakan diskusikan dengan kelompoknya, jadi kelompoknya mana? Kelompoknya Novakis. Pik, emang tadi mana? Jadi sore ya. Saya paham berapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dedi dan Bu Afi, hari ini kita bertemu kembali ya Bu, setelah kemarin kita melakukan praktek observasi pembelajaran di kelas. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Baik, jadi Bu Afi sebagai tindak lanjut dari kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang sudah kita lakukan kemarin, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas. Tujuannya untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembelajarannya dan juga untuk mendapatkan umpan balik dari kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kemarin saya lihat anak-anak sudah cukup termotivasi, kreatif gitu ya Bu, dan antusias dalam menulis puisi. Sesuai tujuan pembelajarannya itu ya Bu. Bagaimana nih kesan Bu Afi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas kemarin? Kesannya itu pembelajaran alhamdulillah itu berjalan dengan lancar. Kemudian siswa itu juga antusias karena memunculkan sisi-sisinya itu sangat antusias, menyusun kalimat buat puisinya juga antusias. Kemudian tujuan pembelajarannya juga tercapai untuk membuat puisi. Oke, jadi anak-anak antusias, kemudian fokus ke pemilihan diksi, anak-anak kreatif bisa, lalu tujuan pembelajaran juga tercapai. Baik Bu Afi, apakah menurut Bu Afi ketika proses pembelajaran menyusun puisi kemarin itu masih ada anak didik atau murid yang mengalami kesulitan? Hanya di awal saja, karena diksi, pemeliharaan diksinya kan kurang banyak itu. Kemudian saya menggunakan cara mengumpulkan diksi itu dari beberapa kelompok yang dituliskan di papan tulis. Nah, setelah itu kemudian anak-anak sudah lebih langsung lancar lagi membuat puisi. Jadi mempermudah anak-anak kesulitan di awal saja ya, karena mereka kesulitan untuk memunculkan diksi, ya. tapi lalu sudah teratasi dengan cara itu tadi menuliskan beberapa diksi yang berkaitan dengan tema puisi tersebut. Oke. Dan menurut Bu Afi itu sudah efektif untuk bisa membangkitkan itu yang lainnya. Ya, ini sudah bermunculan gitu ya, Iya. setelah diksinya dituliskan, ada pancingan gitu ya. Iya, ada pancingan dari situ dan dari beberapa referensi puisi yang mereka cari sendiri dari internet. Jadi ada beberapa cara ya yang Iya. ditempuh tadi dengan menuliskan diksi di papan tulis untuk memancing kreativitas, lalu anak-anak juga boleh mencari referensi Iya. di internet. Selanjutnya Bu, apakah saat pembelajaran menulis puisi tadi menurut Ibu adakah anak yang tidak fokus? Menurut saya tidak, karena mereka sudah tadi itu berantusias untuk membuat puisi, jadi mereka lebih sibuk mencari diksinya gitu. Jadi menurut saya sudah fokus karena penyelesaian pembuatan puisinya sudah tepat waktu, bahkan malah lebih cepat. Jadi fokus anak-anak dalam pembelajaran sudah baik gitu ya. Oke, nah kalau menurut Ibu tadi di awal sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang Ibu buat sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya mungkin dibuat Bu, skala gitu, skala keberhasilan di antara 1 sampai 10 gitu, sudah berhasilnya berapa? Sudah Nilai sendiri. Iya. Nilai sendiri. Mungkin 9. Sudah berada di angka 9, berarti sudah cukup tinggi ya Bu. Menurut saya. Apakah Ibu masih ingin mengembangkannya menjadi 10 gitu? Jelas. Oke, langkah apa nih yang kira-kira bisa Ibu lakukan lagi biar kemampuan anak itu bisa meningkat lagi dan maksimal? Ya itu tadi kan kalau itu hanya memakai 2 cara, ini referensi dari internet dan menambah diksi dari beberapa teman dan kelompok itu tadi mungkin bisa dilakukan dengan trik yang lain. Jadi sebelumnya sudah ada tema,
kemudian mereka udah cari referensi sendiri dulu dari rumah, jadi ketika praktek di sekolah mungkin lebih cepat lagi dan lebih bagus juga hasilnya, tidak dalam satu waktu. Jadi biar lebih meningkat lagi. Iya. Dari rumah itu anak-anak sudah punya siap, referensi gitu ya. sendiri, ya. Sudah merumuskan tema, lalu sudah mencari diksi. Iya, gitu ya. beberapa diksi yang sudah disiapkan di sekolah sudah dengan menyusun gitu. Atau kalau tidak itu membawa anak-anak ke luar kelas misalnya, ke tempat yang bisa sekiranya dia bisa mendapat inspirasi, misalnya pembelajaran dilakukan di taman atau di mana seperti itu. Iya. Jadi Yang berhubungan dengan temanya. Jadi ibu mau menambahkan apa ya strategi lain Iya. gitu. Ada tambahan pembelajaran dilaksanakan di luar kelas, di taman atau apa yang mungkin bisa lebih menggugah Iya, menggugah. inspirasi. Iya. Baik, dari pembelajaran tadi berarti kalau boleh dirumuskan aktivitas pengembangan yang akan ibu lakukan itu sampai mana, Bu? Aktivitas apanya? Aktivitas pengembangannya? Pengembangannya mungkin sampai dengan kalau kemarin kan masih berkelompok pembuatan puisinya, bisa personal secara individu dan menerbitkan bukan menerbitkan, membuat buku kumpulan puisi di satu kelas itu. Jadi lanjutannya nanti anak-anak menyusun puisinya bukan berkelompok lagi, Iya. tapi sampai ke penyusunan individu bahkan diterbitkan dalam bentuk Iya, PDF, dan PDF itu akan di-share dengan atau dipublikasi dengan cara apa, Bu? Kalau dalam jangka dekat itu masih ke perpustakaan dulu biar bisa dinikmati dan dibuat referensi kelas-kelas lain juga seperti itu. Lalu yang selanjutnya Jadi PDF-nya dicetak gitu ya? iya dicetak. Dari area pengembangan yang ibu pilih tadi, pembuatan PDF lalu sampai dicetak dan dijadikan referensi di perpustakaan. Ini kira-kira tujuan apa nih yang ingin ibu capai? Selain untuk biar anak-anak juga berkembang juga itu tadi, mungkin mereka juga bisa menemukan passionnya di situ. Karena penyusunan sebuah buku itu kan banyak, tidak hanya membuat isinya saja, namun kan ada redaksinya bisa dibikin. Misalnya sekapur sirihnya di awal buku, kemudian desain buku kumpulan puisi tersebut, seperti itu. Jadi tidak hanya belajar untuk memproduksi. Jadi area pengembangannya lebih luas dari tujuan pembelajaran awal ya, tidak sekedar bisa menyusun puisi, tapi juga menguasai teknik menyusun sebuah buku dengan semua komponen atau bagian-bagian buku itu dikuasai. Sudah dibagi nanti dikuasai. Oh iya. Pembagiannya maksudnya bagaimana? Pembagiannya misalnya ada yang membuat merapikan editor, misalnya seperti menyusun, kemudian menyusun halaman, kemudian ada yang bikin cover, ada yang yang membuat sekapur sirih dan membuat biodata penulisnya misalnya. Itu semuanya dilakukan oleh anak-anak. Iya. Kalau ibu misalkan menentukan ukuran keberhasilan gitu, dalam mencapai tujuan yang tadi sudah ibu paparkan, ukuran keberhasilan apa yang akan ibu tetapkan dalam mengembangkan tadi keterampilan menyusun buku? Mungkin buku wujudnya yang bisa melalui PDF atau di perpustakaan baru sebatas. Jadi ukuran keberhasilannya adalah jika anak-anak itu sudah berhasil menyusun buku kumpulan puisi dalam PDF ataupun buku cetak yang diterbitkan dan diletakkan di perpustakaan. Baik, luar biasa nih, Bu. Kira-kira Bu Afi, untuk bisa mewujudkan rencana tadi, Ibu perlu dukungan apa? Mungkin itu saja, ketersediaan jaringan internet, karena tidak di semua kelas yang saya ambil itu ternyata jaringannya tidak merata. Itu seperti di kelas B dan B itu ada internet, namun di kelas A tidak ada. Kemudian di kelas C yang di seberang sekolah sudah nggak ada. Jadi hanya satu kelas yang saya ambil yang bisa internet. Jadi dukungan yang utama yang dibutuhkan adalah ketersediaan jaringan internet, karena beberapa kelas akses internetnya terhambat.
Kira-kira ini untuk mengatasi apa ya masalah tidak tersedia jaringan internet di beberapa kelas, ini langkah apa nih yang bisa Ibu tempuh yang bisa dimaksimalkan? Pakai referensi dari buku atau dari LKS sudah ada sementara seperti itu. Jadi tetap bisa diatasi ya, memaksimalkan LKS juga buku-buku referensi yang sudah ada. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai waktu gitu ya, waktu pelaksanaan atau waktu limit waktu Ibu mau mencapai tujuan yang Ibu tetapkan tadi, kira-kira butuh berapa lama nih untuk menyatakan bahwa tujuan itu bisa dicapai? Oh, di 1 bulan, jadi berapa pertemuan ya? 8 kali pertemuan. Jadi perlu 2 bulan atau 8 kali pertemuan gitu ya untuk penyelesaian hingga terwujud buku kumpulan puisi. Baik, ini sesuatu yang luar biasa ya Bu ya. Anak-anak dari pembelajaran di kelas kemudian mereka akan bisa mewujudkan kreativitas dan hasil karya mereka dalam wujud sebuah buku dengan waktu target sekitar 2 bulan. Baik Bu Afi, kita sudah ngobrol panjang lebar ya hari ini tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Afi lakukan di kelas. Nah, sebagai closing statementnya, apa nih yang bisa Bu Afi simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Dari pembicaraan kita kali ini tuh saya juga ternyata sadar bahwa dalam pembelajaran ini saya membutuhkan dukungan. Pertama itu ada dukungan internet yang ternyata selama ini sekolah itu koneksinya masih kurang bagus, hanya ada bagus di beberapa kelas saja, jadi ada di beberapa kelas itu kurang bagus. Kemudian saya juga menemukan alternatifnya, yaitu dengan cara menyiapkan siswa itu untuk mencari referensi terlebih dahulu dari rumah. Jadi ketika mereka masuk ke dalam pembelajaran itu mereka sudah lebih siap gitu. Jadi ketika ada kendala internet tadi tidak menghalangi mereka dalam pembelajaran saat itu gitu. Kemudian dari obrolan ini saya juga jadi tahu bahwa ternyata level kemampuan anak-anak dalam menyusun puisi itu sudah cukup baik gitu, dengan metode yang digunakan itu teknik pengumpulan diksi seperti itu. Kemudian ternyata saya juga harus memberikan pembelajaran atau memberikan pengertian kepada anak-anak tentang penyusunan sebuah buku, dari mulai penyusunan, pembuatan cover, desain cover, kemudian pemilihan buku judulan, buku kumpulan puisi, kemudian pembuatan kata pengantar, penyusunan penulisan biodata, dan yang lain-lain mengenai penyusunan buku itu tadi. Kemudian hal ini itu juga menyadarkan anak-anak bahwa mereka itu ternyata juga bisa menjadikan penulisan puisi itu sebagai passion mereka, seperti itu. Ya, jadi kemarin ketika setelah pembelajaran ternyata anak-anak menyadari bahwa aku bisa ya ternyata bikin puisi, segampang ini ya ternyata membuat puisi, sebenarnya apapun temanya bisa dijadikan puisi, seperti itu, dari hal sekecil apapun. Oke, baik, terima kasih Bu Afi. Semoga sukses pembelajaran selanjutnya. Dan saya merasa perbincangan kita cukup ya hari ini. Besok saya juga ingin mendengarnya cerita keberhasilan anak-anak Bu Afi dalam membuat buku kumpulan. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.